Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kamu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Kita boleh katakan Tuhan Yesus dahsyat, ya. Amin. Yuk sama-sama kita sepakat semuanya, katakan bersama-sama. Bersama Tuhan Yesus dahsyat, hebat, luar biasa. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masuk di bulan Juli 2021. Yang merasakan kebaikan Tuhan lambaikan tangan. Amin. Yang merasakan penyertaan Tuhan Yesus, lambaikan tangan semuanya. Amin. Haleluya. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Yuk sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur karena Tuhan terlalu baik, terlalu manis dalam kehidupan kita. Sama-sama saya undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama. Mari Bapak Ibu semuanya, saya undang kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi, tak pernah berkesudahan dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Rahmat-Mu tak pernah berubah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami pada pagi hari ini. Kalau kami ada pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari yang Tuhan percayakan kembali buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Bahwa kami lebih baik lagi Tuhan dari hari kemarin. Bahkan semakin takut akan Engkau dan berkenan di hadapan-Mu. Kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu.
Bapak, kami bersyafaat buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah tanah, udara, airnya Tuhan. Bahkan penduduknya dari Sabang sampai Merauke, Engkau ada buat Indonesia. Engkau diberkati Indonesia, berkat-Mu berlimpah-limpah atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih, bahkan kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Hikmat, kebijaksanaan Tuhan berikan buat mereka dalam mengambil semua keputusan untuk bangsa ini Tuhan. Bahkan perlindungan sempurna buat pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan Engkau berikan buat pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Dari yang teratas sampai terendah, mereka roh takut akan Tuhan, Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami juga bersukacita Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau kami ada dalam wadah GBI Tuhan, kami berdoa buat pemimpin rohani kami. Engkau memimpin pembina, gembala pembina kami Tuhan. Pak Niko beserta keempat wakilnya, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Semua dalam ada perlindungan Engkau Tuhan Yesus. Bahkan dimanapun mereka berada Tuhan, tanda-tanda ajaib Tuhan berikan, bahkan setiap pelayanan apapun juga Tuhan Engkau menyertai mereka. Juga untuk pemimpin kami di CK5 gembala kami Tuhan, Pak Timotius Hardono bahkan keluarga besarnya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Juga kami berdoa buat hamba-Mu, gembala kami di tempat ini, Pak Sigit Prihadi, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Tahan tentunya kami Tuhan, kami berdoa buat gembala kami di tempat ini. Kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan. Kekuatan yang baru Tuhan limpahkan buat hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, gembala kami akan sembuh dan pulih seperti sedia kala di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Ibu Maria sebagai penopang. Terus Tuhan kemampuan, kekuatan yang baru terus Tuhan limpahkan buat Ibu Gembala kami ini Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, apapun ini perlukan keluarga ini Tuhan sudah menyediakan, menyiapkan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Engkau memberkati semua Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau ada di setiap rumah-rumah Tuhan. Bahkan Engkau berkarya Tuhan. Saat mereka sakit, Engkau Allah yang menyembuhkan. Bahkan saat mereka berbeban berat, Tuhan akan buka jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah mereka. Dan kami berdoa Tuhan, mukjizat terjadi buat di setiap rumah-rumah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami Allah, Engkau Allah yang luar biasa, bahkan dahsyat dan hebat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami aman di dalam tangan-Mu, pandemi boleh ada, masalah boleh ada, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Apapun kegiatan, rencana mereka dalam pekerjaan Tuhan Yesus, Engkau memberkati berlimpah-limpah, diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu terjadi buat setiap rumah tangga yang mengandalkan Engkau. Bahkan di setiap rumah-rumah Engkau berkarya Tuhan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa buat setiap gembala-gembala kul yang ada, bahkan setiap guru-guru, bahkan setiap guru PAUD dan SD Talenta di tempat ini Tuhan. Yesus memberkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan hamba-Mu yang akan melayani kami hari ini Tuhan, urapan yang baru Tuhan berikan buat hamba-Mu. Biar semua yang keluar dari bibir hamba-Mu ini adalah semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan para hamba-Mu yang melayani hari ini, urapan yang baru Tuhan berikan buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan atas setiap doa-doa kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
Jemaat bangkit berdiri semua katakan hadiratmu Tuhan, amin. Ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Biar hari-hari ini Tuhan Yesus, kami terus dalam hadirat-Mu, kami terus dekat padamu Tuhan Yesus, kami terus semakin cinta kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan sorak-sorai Bapa, kami bersepakat terus menyanyikan kebaikan Tuhan, terus bersorak karena Tuhan Yesus dahsyat luar biasa, yang siap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya. Yang terus semakin cinta Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Yang terus merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena kebaikan-Mu Bapa. Berdiam, amin, dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling
terus mengandalkan Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Yang terus berjalan bersama Tuhan Yesus, katakan amin. Amin. Boleh tos kanan kirinya di rumah, keluarganya boleh katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Jemaat terkasih katakan, hey, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Dengan ucapan syukur kami masuk di bulan Juli, Tuhan. Terus mengandalkan Engkau. Amin. Haleluya. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Sebelum duduk saudara yang terkasih, kita katakan haleluya 3 kali, amin. Sebagai sorak kemenangan kita karena Tuhan baik. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun
mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula, saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shanda ya rala ya rala ya.
hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila hati terasa berat, amin, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali bersama-sama dalam ibadah GBI Kemang. Khususnya hari ini adalah kita boleh memasuki di bulan Juli saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk mari sama-sama kita berdoa. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan berikan hari ini, bulan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh dahsyat, bahwa Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia Tuhan. Biar Tuhan Yesus apapun keadaan hari-hari ini, kami tetap berkata Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami akan melihat Tuhan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib, terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapa, kami rindu kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Sampaikan Tuhan apa menjadi isi hati-Mu buat umat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar kami sama-sama diberkati lewat firman kebenaran pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara, tentunya kita sudah mendengar, bahkan kita boleh melihat situasi hari-hari ini tuh saudara. Dikatakan bahwa corona ini semakin genting, gawat. Karena dikatakan ada yang namanya varian Delta yang dari India itu sedang menyerang bangsa kita saudara. Untuk itu saudara, mungkin saudara selalu menonton TV dan kalau ketika saudara menonton TV, nonton berita saudara membuat saudara menjadi khawatir dan takut. Tapi kita tahu Tuhan bilang jangan khawatir, jangan takut. Bahkan Mazmur 91 terus digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara? Bukan cuma membicarakan, bukan cuma setiap hari yang diomongin corona saudara. Tetapi apa yang mesti jemaat GBI Kemang lakukan hari-hari ini? Yang Tuhan mau adalah kita berdoa. Bilang sama-sama harus berdoa. Jadi hari-hari ini saudara, ketika kita mendengar, ketika kita melihat saudara di televisi bahwa semakin banyak orang yang terpapar saudara. Dan kita bukan cuma aduh saya takut, aduh saya gimana ya. Enggak saudara, tetapi yang kita lakukan kita adalah berdoa. Untuk itu kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Sudah dapat? Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuat menjadi kemasyuran di bumi. Saudara, yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah bukan diam, bukan tenang atau mungkin membicarakan corona, tetapi dikatakan Tuhan sudah menempatkan pengintai-pengintai. Siapa pengintai saudara? Pengintai-pengintai adalah saudara dan saya. Ketika Anda melihat, ketika Anda mendengar bagaimana kondisi Indonesia, yang Tuhan mau adalah kita menjadi pengintai-pengintai buat bangsa ini. Saudara mau? Saya percaya saudara, apapun kondisi hari-hari ini saudara, Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk kita berdoa. Mungkin kalau waktu kemarin doanya mungkin nyantai saudara, tapi hari berdoa dengan kuat, berdoa dengan mengerang, minta mujizat. Bahkan di sini katakan jangan biarkan dia tinggal tenang. Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tetapi dengan kita bilang Tuhan Engkau penyembuh bangsa kami, Engkau sanggup mengubahkan bangsa kami. Itu saudara kita dengan mengerang, kita berseru saudara. Saya percaya saudara kita semua bisa berdoa. Untuk itu biar hari-hari ini saudara kita akan bersama berdoa. Mungkin saudara bilang, saya berdoa kok siapa secara pribadi. Tetapi yang saya mau bawa hari ini adalah saudara kita berdoa bersama. Untuk itu saudara kita akan lihat ada 3 hal di dalam doa yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara. Yang pertama adalah kita mulai membangun mezbah keluarga.
Saya tahu saudara mungkin saudara sudah lakukan mesbah keluarga di rumah-rumah saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah memperkuat saudara. Dikatakan memperkuat doa-doa saudara dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Mungkin ada keluarga lain yang tinggal di rumah saudara. Ayo bawa mereka masuk dalam mesbah keluarga. Saya percaya saudara ketika saudara punya kesepakatan bersama dengan keluarga saudara. Saya akan percaya ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga saudara. Kita akan lihat di dalam Yosua 24 ayat 15 ayatnya. Yosua 24 ayat 15. Sudah dapat? Kita akan bersama baca. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, dikatakan di sini adalah Yosua. Yosua punya ketetapan di dalam kehidupannya. Dikatakan aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Biar mulai hari ini saudara, ayo saudara mulai bersama-sama. Ambil saudara langkah untuk saudara boleh masuk dalam mesbah keluarga. Buat mesbah keluarga. Ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu untuk beribadah. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan bersama-sama saudara. Ada baca Alkitab saudara. Tujuan dari mesbah keluarga ini dikatakan ada ikatan dalam keluarga. Ikatan-ikatan apa aja, bukan cuma sekedar ikatan setiap hari yang kita lakukan, mungkin makan bersama, ngobrol ya, nonton TV bersama. Tetapi dikatakan ikatan apa saudara? Yang pertama dikatakan ikatan kita memiliki, sama-sama punya ikatan tujuan hidup saudara. Saudara, tujuan hidup saudara harus kita miliki, yaitu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, terapkan ini dalam kehidupan anak-anak saudara. Yuk, setiap hari kalau kita mesbah keluarga, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saya percaya saudara ketika saudara membuat mesbah keluarga, Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Bahkan yang kedua saudara, ada ikatan apa lagi yang akan memperkuat di dalam keluarga saudara. Yang kedua adalah dikatakan ikatan kasih yang mempersatukan. Mungkin kalau anak-anak masih kecil gitu ya saudara ya, masih bisa diatur gitu lah. Tetapi ketika anak udah dewasa, mereka punya acara sendiri-sendiri. Tetapi kalau ini komitmen keluarga, harus ada mesbah keluarga. Mungkin saudara atur sendiri, mau pagi atau mau malam. Jadi jam sekian kita akan kumpul saudara. Tujuannya apa dengan adanya mesbah keluarga sini? Ada ikatan kasih. Mungkin ada hubungan suami dengan istri yang mulai berkurang saudara. Gak ada kemesraan lagi. Tetapi lewat mesbah keluarga ini ketika Tuhan hadir, kasih Allah dicurahkan dalam kehidupan saudara. Sehingga ada pemulihan terjadi. Atau mungkin anak-anak terhadap orang tua, mereka mungkin sakit hati karena masalah-masalah yang ada. Tetapi ketika mengadakan mesbah keluarga, ada ikatan kasih yang dicurahkan dari surga saudara. Bahkan yang ketiga saudara dikatakan ada ikatan komunikasi yang baik saudara. Jadi saudara hari-hari ini lewat mesbah keluarga yang saudara bentuk dengan keluarga saudara, itu menjadi komunikasi yang tadinya mungkin komunikasinya jarang gitu saudara, karena jarang kumpul, karena mungkin bapaknya kerja gitu ya, terus pulangnya malam, anak-anak juga sibuk sendiri sehingga tidak ada komunikasi. Tetapi lewat mesbah keluarga yang saudara bentuk, ada komunikasi. Sama-sama membaca Alkitab, sama-sama cari Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya percaya ikatan ini akan saudara rasakan dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, yang pertama yang harus dibangun dalam kehidupan saudara adalah mesbah keluarga. Yang kedua, yaitu lewat
bangun kubu doa saudara. Saudara, kubu doa ini ada katakan 2 orang lebih, bisa 4 orang, bisa 5 orang. Saudara, untuk membangun kubu doa ini adalah lewat kul saudara. Kalau dulu mungkin ketika doa, kubu doa bisa secara tatap muka, bisa bersama. Tapi bagaimana Bu sekarang? Oh bisa saudara melalui online. Jadi saudara sekarang lewat video call bisa 4 orang bahkan bisa 5 orang saudara. Lewat video call ayo berdoa. Doakan apa? Ya doakan sekeliling kita. Kalau mungkin kita tahu, oh daerah kita zona merah, mulai didoakan, diperangi saudara. Saya percaya bahwa ketika kita berdoa, ada terjadi terobosan-terobosan terjadi saudara. Jadi untuk itu mari bergabung dengan kubu-kubu doa. Kalau belum mulai terbentuk di kul-kul saudara, bilang sama gembala kulnya, ayo Bu kita bikin kubu doa. Ya siapa aja yang tergerak hatinya untuk berdoa, ayo mulai berdoa. Saudara hari-hari ini kita jangan berdiam diri, Tuhan mau kita berdoa, berdoa saudara. Karena kita akan melihat ada mujizat yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Untuk bangsa kita, untuk wilayah kita lewat apa? Lewat doa. Jadi ayo mulai bangun kubu doa di lingkungan saudara. Mungkin ada orang yang terpapar corona, didoakan. Bahkan hari-hari ini gembala pembina mengajak kita doa keliling saudara. Ayo kita doa keliling saudara. Jangan jalan kaki saudara. Mungkin naik motor saudara. 2-3 orang ayo naik motor mulai memberkati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus GBI Kemang diberkati Tuhan. Daerah-daerah tempat tinggal saudara didoakan saudara. Saya percaya ketika kita bersatu hati berdoa. Lawatan Allah akan terjadi di daerah kita. Saudara enggak kebetulan kalau minggu ini kita libur dulu untuk ibadah tatap muka dan kita akan kembali online. Saudara, kita perlu hikmat kalau kita melihat bahwa kondisi Kemang saat ini adalah zona merah dan pemerintah juga menganjurkan yuk online dulu. Kita taat saudara, saya belajar taat saudara dan saya percaya di balik ketaatan kita akan terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika saudara taat untuk saudara terus berdoa. Saya percaya ada mujizat demi mujizat yang akan saudara terima dalam kehidupan saudara. Amin. Yang ketiga saudara, kita juga harus bergabung di dalam rumah doa. Rumah doa ini adalah lebih dari 10 orang. Puji Tuhan saudara, GBI Kemang sudah ada rumah doanya setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Lewat online saudara, lewat Google Meet. Saudara mungkin saudara bilang, oh saya belum bergabung. Ayo mulai bergabung. Kita bersama-sama berdoa secara korporat saudara. Berdoa bersama-sama minta lawatan Allah buat Indonesia. Berdoa minta lawatan buat daerah kita saudara. Saya percaya saudara ketika saudara mulai bergabung dengan doa. Tuhan bilang orang yang menabur dan mencucurkan air mata. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai saudara. Saudara, kita percaya ketika kita berdoa bersama, bersepakat saudara, saya percaya lawatan Allah terjadi. Ada kesembuhan terjadi buat Indonesia, akan terjadi kesembuhan terjadi buat keluarga kita saudara. Untuk itu saudara mari saudara yang belum ikut di rumah doa, ikut ambil bagian. Ya, minta linknya sama saya atau sama Pak Aldi, ayo saudara. Doa bersama-sama itu penting sekali saudara. Saya percaya ketika kita bersama-sama unity berdoa. Ada pernyataan-pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sampaikan lewat doa-doa yang bersama-sama kita naikkan. Saudara kita akan lihat ketika kita membangun 3 hal ini saudara. Saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia mendengar bagaimana ketika saudara mungkin bersekutu di rumah saudara, di mesbah keluarga saudara berseru, Tuhan tolong. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit, ketika suami, istri, anak-anak berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan tidak tahan untuk mendengar dan menjawab doa saudara. Atau juga lewat kubu doa, saudara minta tolong doakan. Saudara penting sekali, kita nggak bisa hidup sendiri. Perlu ada orang-orang yang mendukung doa dalam kehidupan kita. Atau juga di dalam rumah doa, ayo saudara
bangun doa setiap hari. Coba kita lihat di dalam Yesaya 56 ayat 7 ya. Yesaya 56 ayat 7, saya akan bacakan. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saya percaya ini yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Biar hidup kita menjadi rumah doa, saudara. Saudara, ketika kita banyak berdoa, ketika kita sibuk berdoa, saya percaya saudara gak ada lagi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Gak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan bawa kita ke gunung yang kudus. Saudara, kalau kita berada di tempat yang tinggi, saudara, kita melihat semua yang di bawah kecil, saudara. Tidak ada apa-apanya. Untuk itu saudara, perbanyak doa. Naik ke gunung kudusnya Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara cuma melihat Tuhan. Melihat Tuhan yang besar. Ketika saudara melihat Tuhan yang besar, masalah saudara kecil, masalah saudara gak apa-apanya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya saudara, Tuhan akan berikan kita kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apapun masalah yang kita hadapi saudara, saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Untuk itu saudara, mari terus andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, bawa keluargamu, bawa hidupmu untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya saudara, ada janji-janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Saya mau ngajak saudara nyanyikan pujian. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saya percaya saudara, ketika hidup saudara diberikan Tuhan untuk menjadi rumah doa. Saya percaya bukan lagi jadi rumah sarang penyamun. Bukan lagi menjadi rumah pendosa saudara. Tapi rumah berdoa, yang terus berdoa saudara. Saya percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, gak ada waktu lagi saudara untuk kita main-main hari-hari ini. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita, di mana era Pentakosta ketiga terus Tuhan kerjakan sampai hari ini. Roh Kudus sedang bekerja saudara. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita, tergantung respon saudara dan saya. Biar hari-hari ini, yuk kita mau lakukan apa yang Tuhan mau hari ini. Bagaimana kita memperkuat doa kita. 3 hal, yaitu dalam membangun mezbah keluarga. Yang kedua, bangun kubu doa. Yang ketiga adalah bangun rumah doa saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan sudah berikan saat ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menempatkan kami, Engkau yang menjadikan kami untuk kami boleh menjadi sebagai pengintai-pengintai-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa doa Engkau berikan buat umat-Mu saat ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, jemaat GBI Kemang menjadi orang-orang yang suka berdoa, yang suka mencari Tuhan. Di dalam mezbah keluarga Tuhan, bahkan di kubu doa, bahkan di rumah doa Tuhan. Bangkitkan roh doa atas umat-Mu saat ini Tuhan. Hamba berdoa mungkin ada yang sakit saat ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan menjamah umat-Mu Tuhan. Saat ini juga yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi buat umat-Mu Tuhan. Siapapun saat ini yang
sedang mengikuti ibadah, kiranya berkat Allah dilimpahkan dalam hidup mereka. Ada sukacita, ada kebenaran di dalam hidup mereka Tuhan. Hidup mereka tidak sama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus saudara. Mari saudara siapkan roti dan anggur yang ada di rumah saudara. Kalau mungkin tidak ada, bisa ambil air teh dengan biskuit saudara. Karena roti ini melambangkan tubuh Kristus dan anggur ini adalah darah Kristus. Jadi dengan iman kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga dikatakan mempersatukan kita dengan Kristus dan juga mempersatukan kita dengan sama kita. Yuk, siapkan roti saudara. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu akan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, sebelum kita makan perjamuan ini, mari kita menyucikan diri kita koreksi diri saudara. Kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan, saudara boleh selesaikan dulu di hadapan Tuhan, supaya kita layak untuk kita boleh makan perjamuan kudus saat ini. Oh Tuhan, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami Tuhan yang kami perbuat dalam hidup kami. Kami minta Engkau menyucikan, menguduskan kami Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh makan perjamuan kudus saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, bukankah roti yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita ambil anggur dan kita angkat tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus, jangan diam. Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Darah-Mu menyembuhkan kami, menyucikan, menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ketika kami lemah Engkau menguatkan kami Tuhan. Ketika kami sakit Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Ketika kami susah Engkau berikan kami penghiburan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu terus menjaga hidup kami Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini, di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami boleh melihat Tuhan, sungguh perlindungan-Mu nyata buat umat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati, lindungi mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati Tuhan, berkati rumah tangga anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi kebangunan rohani, lawatan Allah atas umat-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar Roh Kudus-Mu dicurahkan atas umat-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Pakai hidup mereka Tuhan, pakai Tuhan anak-anak-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mengangkat tangan kita. Kami percaya Tuhan, berkat datangnya dari Tuhan.
Berkat-Mu yang buat kami berkelimpahan Tuhan. Berkat-Mu Tuhan yang membuat kami berkemenangan Tuhan. Dengan iman kami terima kiranya berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara Bapak Ibu sekalian. Mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.